Korupsi PT Industri Telekomunikasi Indonesia, kerugian negara mencapai 100 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop pada tahun 2017 hingga 2018 di Badan Usaha Milik Negara, BUMN, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Inti. Dugaan kerugian negara mencapai 100 miliar rupiah. Dugaan kerugian negara sementara atas pengadaan tersebut sekitar kurang lebih 100 miliar rupiah, kata jubir KPK Tessa Mahardika. Tessa mengatakan belum ada tersangka dalam perkara ini. Dia mengatakan penyidik masih terus melengkapi alat bukti. Ini merupakan sprindik yang baru diterbitkan oleh KPK. Belum ada penetapan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan dan mempelajari semua alat bukti untuk kemudian akan meminta pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas pengadaan tersebut, ujarnya. Terbaru, KPK telah memeriksa 5 orang saksi terkait kasus ini pada Senin 28 Oktober. Kelima saksi itu ialah Natalia Gozali, Direktur PT MBK, Victor Antonio Kohar, Direktur PT AG, Adi Aris, Direktur Bisnis PT Inti tahun 2016 hingga 2017, Nilawati Juanda, Direktur Keuangan PT Inti 2014 hingga 2019, dan Yani Gustiawan, Senior Account Manager PT Inti 2017 hingga 2018. Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan peran dan pengetahuan mereka dalam pengadaan komputer dan laptop tahun 2017 hingga 2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Inti, Persero, ucap Tessa. KPK juga mengungkapkan bahwa 3 terdakwa kasus korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI divonis 2 sampai 5 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 3 terdakwa itu adalah mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rena Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012 Inyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri, AIM, Karunia. 3 terdakwa ini juga dibebani membayar uang pengganti. Menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, ujar Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 22 Oktober 2024. KPK juga mengungkap sejumlah lokasi tanah dan bangunan yang disita terkait kasus korupsi dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, tahun 2019 hingga 2022. Sebagian besar lokasi tanah berada di Jakarta, yaitu Pondok Indah hingga Menteng. Ada beberapa lokasi di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, ada 4 lokasi. Di Bogor 1 lokasi, di Menteng, Jakarta Pusat, 1 lokasi, kata. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT Industri Telekomunikasi Indonesia ini? Apakah KPK akan berhasil membongkar korupsi yang terjadi di PT Inti? Bagaimana dengan 3 terdakwa kasus korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI? Apakah mereka akan membayar uang pengganti yang telah ditetapkan? Kita tunggu saja perkembangan berita ini.